Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kita lanjut kembali tadi pelajaran kelas 10 dan 11 ya. Yang sejarah, sekarang kita masuk ke geografi yang kelas 11 ya. Nah, dalam pembelajaran geografi yang kelas 11, ini materi pertama kita di unit 1 atau bab 1, yaitu pesona budaya bangsa. Ya. Pesona budaya bangsa. Oke, silakan dicatat sambil Bapak ini kan. Riko tak usah. Yang kelas ini karena dia kayaknya materinya udah ada sebelumnya, Bapak udah pernah jelasin ini. Si David belum ada ya. Oke, yang bertiga silakan catat. Pesona budaya bangsa adalah Pesona budaya bangsa adalah Pesona budaya bangsa adalah keberagaman keberagaman tradisi, kebiasaan, ras maupun suku di Indonesia yang wajib saling bertoleransi. Wajib saling bertoleransi tanpa ada rasis, tanpa adanya rasis yang dilakukan. Nah, oke, itu aja catatan. Nah, kita berbicara suku, ras, agama, dan budaya. Pesona budaya bangsa ada 19 suku. Nah, coba sebutin suku yang kamu tahu dulu. Bukan suku di Minang aja, misalnya di Minang ada suku Caniago, suku ini tidak. Suku itu banyak. Di Indonesia, kalau itu berarti satu provinsi, ya kan? Di Minang, di Indonesia suku apa aja yang kamu tahu? Suku Jawa, suku Minang, Bugis, Batak, Aceh, Jambi, Flores, Palembang, Ambon. Kalau Bugis, Banjar, ya kan? Ada Banjar juga. Melayu. Kalau Melayu sudah menyeluruh itu. Apa lagi? Suku apa lagi? Nah, suku Ocu, Bangkinang tuh ada juga Ocu, suku Ocu Kampar namanya, suku Kampar, ya, suku Kampar ada apa? Ada. Kalau di Minang lebih banyak lagi, ada Caniago, ada Tanjung, ya kan, ada apa namanya lagi, ada Melayu, ada misalnya suku Jamba. Kalau di Minang tuh lebih banyak. Habis itu kalau di Batak pun banyak suku lagi. Ya kan, suku itu apa, ke marga larinya, ya kan. Tapi kalau suku yang kita bahas ini lebih ke Indonesia menyeluruh, ras atau ini. Nah, suku apa? Minang. Kamu? Riko? Minang kan? Kamu? Bugis. Bugis berarti masuk ras suku Bugis. Orang mana? Pasti kalau Bugis ditanya orang Bugis mana? Makassar, benar kan? Karena kalau bicara Bugis pasti orang larinya ke Sulawesi, yaitu Makassar. Ya, tapi apakah di Makassar cuma Bugis saja? Tidak, ada juga suku Banjar. Ya, banyak suku di Indonesia ini. Makanya kalau berbicara suku, tradisi pun banyak. Kita di Minang macam-macam tradisi, di Bugis macam-macam tradisi. Mungkin
kamu kenal yang namanya rendang. Kenal kan? Tapi mereka tak kenal yang namanya kapurung. David pernah makan kapurung? Pernah. Kamu tahu kapurung? Enak. Ada lembek-lembeknya gitu. Apalagi dikasih udang sama terong, bener kan? Kapurung. Nah, sate Bugis ada juga. Sate ciri khas Bugis. Kenapa Bapak tahu ciri khas Bugis? Bapak Reko adalah salah satu guru yang suka mengeksplor dari masing-masing tradisi anak-anak Bapak di sekolah. Contoh, mereka Bugis, apa sih kebiasaan yang dia bawa makanannya? Dia Padang, apa yang biasa dibawa? Padang pasti tidak terlepas dari sambal. Benar kan? Orang Jawa pasti tidak terlepas dari tempe dan tahu. Orang Minang pasti tidak terlepas dari randang. Tapi tidak semua juga yang suka randang. Ada juga mereka ciri khas Minang itu tidak bisa terlepas dari sambal. Ya kan? Kalau Bugis, kapurung itu apa? Makanan spesial. Acara adat orang-orang Bugis pasti ada kapurung. Kenapa? Karena pertama, kapurung lebih gampang dimasak. Kedua, dia bisa dimasak dalam jumlah yang banyak. Ya kan? Ketiga, selain dia pakai kuah, ya, tanpa cabai pun kapurung udah bisa menyelamatkan biar perut kenyang. Tuh. Kalau dibilang tradisi, ya. Habis itu kita masuk ke nih, ada juga misalnya Aceh itu ada Gayo, ya kan? Ada Minangkabau juga di Enggano, ada Melayu, ada Dayak Kalimantan. Nah, tadi yang tidak Bapak sebutkan suku Dayak, ada juga suku anak dalam. Tahu suku anak dalam? Suku anak dalam tuh orang Kubu, tahu Kubu? Larinya ke Dayak juga, cuma beda. Kalau Dayak Kalimantan dengan Dayak di Jambi beda. Ya? Makanya orang bilang, dia keturunan Dayak, nggak masalah. Tapi kita jangan rasis. Apa lo orang Dayak itu tak boleh kayak gitu. Ya nak ya? Apa lo orang Bugis itu tak boleh. Apa lo orang Minang tuh pelit-pelit semua, tak boleh juga. Makanya kita dimanapun berada, bapak ayah Jawa, mama Padang, lahir di Palembang. Bapak bisa bahasa Palembang, bapak bisa bahasa Jambi, bapak bisa bahasa Jawa, bapak bisa bahasa Bengkulu, bapak bisa bahasa Melayu. Kenapa? Karena bapak suka mengeksplor. Kamu nggak bisa bahasa Jawa? Pasti nggak bisa bahasa Jawa. Pak Robin pintar bahasa Jawa, tapi bahasa Jawa kasar, tidak bahasa Jawa halus. Artinya kita bisa menyesuaikan. Ketika bersama orang Batak, ya kita merasa jadi orang Batak, benar nggak? Agar pertemanan kita tetap terjalin, gitu loh. Jangan nanti mentang-mentang berkawan sama orang Batak, nggak suka, logatmu terlalu keras, nah tak boleh. Ya, nggak suka lah berteman sama orang Padang, dia jadi buruk, katanya nggak boleh juga. Nggak suka lah berteman sama orang Bugis. Kenapa nggak suka berteman sama orang Bugis? Karena saingannya untuk mendapatkan cewek Bugis susah. Tuh. Karena Bugis terkenal cantik-cantik. Orang Padang juga. Orang Padang tuh tak cantik, tapi sulit dilupain. Betul tak, Beb? Nah, ya, orang Padang tuh tak cantik, tapi sulit dilupakan. Itu tipe orang Padang. Mungkin terlalu banyak makan randang kali ya. Ya kan? Oke. Ini ada beberapa nih Bapak liatin ke kalian. Ini jumlah-jumlah sukunya dari masing-masing daerah, ada tabelnya, ya kan, ditinggal di setiap provinsi, macam-macam provinsinya. Ini juga, ini daerah provinsinya tadi kita ada 35 provinsi. Lanjut. Negeri 1000 budaya. Apakah Indonesia layak dikatakan sebagai negeri 1000 budaya? Layak tak? Memang Indonesia corak budaya terbanyak. Sumatera aja lah, berapa budayanya? Aceh aja budaya banyak. Sumatera Utara ada orang Mandailing, ada orang Melayu, ada orang Batak, ada Toba, ada Karo. Masing-masing suku itu punya budaya tersendiri. Ya tahu? Orang Padang, Pasaman beda. Solo beda budayanya. Budaya yang menyatukan orang Minang itu cuma satu, masak bajamba. Masak bajamba itu masak banyak. Artinya pasti di situ ada rendang, betul kan? Merendang secara menyeluruh itu secara umum. Tapi tradisi daerahnya, tradisi kecil-kecilnya banyak. Kita masuk ke Bugis. Bugis tradisi puasa beda ya. Tradisi nyambut puasa, tradisi lebaran,
Kalau kita orang Minang kalau mau lebaran itu kebanyakan makan lontong sama ketupat. Ya kan kok? Kalau enggak sate. Kalau orang Bugis, dia ada semacam kayak ketupat juga tapi panjang gitu kan. Itu apa namanya? Apa Pit namanya Pit? Dia panjang Pit? Hah? Hah? Jarang ya? Dia ada, Bapak kemarin pernah makan, kan yayasan Bapak kan orang Bugis. Dia bawa itu. Jadi ini apa ini ya Bapak bilang. Nah itu kalau kami lebaran kayak gitu Pak Robin katanya. Ada juga yang ciri khas orang Minang tuh satu Pit. Kalau lebaran tuh Pit ada tapai ketan. Tahu tapai ketan? Ketan hitam tuh dibuat tape agak asam-asam gitu, nanti makannya sama lemang. Lemang tuh yang terbuat ketan dari masak pakai bambu. Oh, itu lemang namanya. Nah, kalau di Bugis juga ada lemang, tapi beda gaya masak. Gaya masak lemang di Bugis beda. Kalau Riko dia orang Padang tuh orang Padang. Memang Riko ini ciri khas wajah kayak orang Banten. Nah, karena memang Riko lama di Jakarta ya, Pak ya. Riko lama di Jakarta atau gimana? Orang tua ya? Enggak. Atau pergaulan Riko aja. Nah, dia memang kalau pergaulan tuh nanti boleh tanya Riko di mana aja dia berteman. Bukan Bapak banggain Riko depan dirimu ya, dia siapapun dia berteman. Cuma satu yang dia nggak suka, kalau orang tuh tak bisa nyambung dengan dia nggak suka. Apalagi kadang-kadang memang betul ya Pak ya, selingkungan toksik itu kita nggak enak kan? Tahu toksik? Sedikit-sedikit dia berbicara porno, itu tak enak. Ya, kita enaknya hidup itu berteman ya, cerita nongkrong bareng ya kan, jangan cerita yang aneh-aneh kayak gitu. Sama aja, bukan Riko aja, Bapak juga nggak suka. Artinya nanti kita terbawa arus, betul nggak kok? Ya, nah oke lanjut. Negeri seribu budaya, betul Indonesia lah itu. Ya, ciri khas rumah misalnya. Rumah adat kita beda-beda nggak? Beda-beda. Cuma satu di Indonesia yang paling ditakuti oleh pesawat, lewat di Sumatera Barat. Sumatera Barat tuh Bet, kalau pesawat jatuh Bet, nyangkutnya di rumah-rumah orang Bet. Karena rumahnya runcing gini Bet. Kebanyakan di Minang kayak gitu. Itu kan cuma tahayul aja, candaan Bapak aja. Sebenarnya kalau jatuh pesawat, rumah apa yang bisa nahan pesawat jatuh? Ya kan? Ada lagi suku yang paling unik di Indonesia, Toraja. Pernah dengar Toraja? Toraja itu orang meninggal tak dimakam. Orang mati tak dikubur. Diawetkan. Nanti ditaruhlah kayak macam makam. Nah, mereka menganggap di bawah bukit, nanti dibuat bukit kan, ada di tebing-tebing gitu. Nah, di bawah tebing-tebing ini dibuat lubang-lubangnya. Ya, tingkatan-tingkatannya. Sampai nanti ada acara tahunan tuh, ganti baju yang sudah meninggal tadi, bajunya mungkin udah lapuk atau apa, ganti baju. Bapak nengok tengkoraknya udah bolong-bolong ini kan. Merinding sendiri Bapak, tapi bagi orang itu tuh tradisi. Kita wajib menghargai. Unik aja. Ada juga tradisi Bugis tuh kalau mau lebaran, kalau nggak salah Bapak rame nanti nyekar ke makam, benar ya? Oh, rame tuh. Itu orang Bugis tuh. Ada juga orang Bugis tuh nanti kalau mau nyekar ke makam, mau masuk bulan puasa, hidupin lampu di kuburan-kuburan. Itu tradisi Bugis. Di Minang ada nggak? Ada. Berarti ada hampir sama. Ya. Di tempat inilah banyak tuh di Lubuk Basung. Agam tuh paling kental lagi tuh. Kalau mau bulan puasa tuh, selain bersihkan makam secara menyeluruh ya kan, gotong royong, nanti ada yang kasih kelambu juga. Ada yang naruh makanan, ada yang naruh baju. Padahal logika kita berpikir, orang sudah mati bisa nggak sih pakai baju yang ditaruh di situ? Bisa nggak mereka makan makanan yang taruh di situ? Kalau duit ditaruh di sana, mungkin Bapak setiap bulan mau bulan puasa, siap orang tuh nyekar, malamnya Bapak langsung sana datang kok. Kalau duitnya ditaruh. Karena orang mati udah nggak bisa ngambil gitu loh. Tapi itu kita wajib menghargai tradisi kan. Apalagi tradisi kita yang sebagai muslim misalnya. Tapi apakah kita berbicara tradisi muslim saja? Tidak, yang Kristen pun ada tradisi. Itu tradisi dari keagamaan. Yang kita bicarakan bukan tradisi agama, tapi tradisi suku. Macam-macam suku. Nah, Melayu, apa tradisi Melayu? Tradisi Melayu itu biasanya gurindam 12. Kalau mau nikah nanti pantunnya panjang, betul enggak? Itu orang Melayu.
Apalagi ciri khas Melayu. Nah, Batam aja lah ciri khasnya. Kalau makanan ciri khasnya gonggong, asam pedas Melayu yang terkenal di sini kan. Udah pernah kalian coba? Riko udah pernah pasti ya. Kamu udah pernah coba? Nanti coba gonggong. Gonggong tuh bukan yang menggonggong. Gonggong tuh yang ya makanan kerang yang bisa dicongkel. Ya, itu gonggong. Habis itu ada juga yang disebut dengan upacara adat. Upacara adat, seni musik tradisional, masing-masing daerah pasti beda kita kan. Masing-masing suku pasti beda. Ya. Habis itu seni tari tradisional juga berbeda. Masing-masing daerah kita punya seni tari tersendiri. Seni tari tersendiri. Tapi indah. Indonesia seribu rumah adat, 1000 tradisi, 1000 budaya, ya kan? 1000 tata cara kehidupan masyarakat. Bagi Bapak, Indonesia ini nomor 1. Unik, cuman pemerintah kita aja yang kurang mampu untuk mengeksplor tradisi itu masing-masing. Tapi kekayaan kita ini, orang bule aja datang semua kunjungan, mau penasaran kan? Apalagi udah makan makanan Indonesia. Itu tradisi kita. Apalagi tradisi Indonesia yang paling terkenal, ramah tamah. Tahu ramah tamah? Kita tuh ramah dengan siapapun. Itu dia. Ya. Jadi kita kalau kita ke Singapura pasti nampak cuek orang kan? Tapi Indonesia, ya lah, ramah kita. Ramah tuh artinya kita suka bergaul sama siapapun, ya kan? Oke, sampai di sana ada yang ingin ditanyakan tentang kebudayaan? Materi kita tentang yang ini tak banyak, sedikit saja. Nah, untuk tugas minggu depan kayaknya kita ngerjain di sini aja. Kalau kalian hadir, nanti kita bikin kayak rumah adat gitu, ya. Itu nanti ada pembelajaran P5-nya kalau disetting sama Umi nanti. Oke? Ada yang tanyakan? Riko, tentang budaya kok? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, Bapak sudahi. Bapak cukupkan pertemuan yang geografi kelas 11. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.